Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita diberikan kesempatan menghadirkan salah satu ustadz untuk memberikan kita edukasi. Apa itu hifdzun nasr? Nah, saya sendiri pun masih belum mengerti apa itu hifdzun nasr. Oleh karena itu, saya sudah menghadirkan salah satu narasumber yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin sebagai, pelayan rohani untuk pasien dan keluarga pasien. Mari kita sambut Ustadz Sabrizal Ishak, LC, MED. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Nah ini Ustadz, tadi saya mengangkat tema tentang hifdzun nasl. Nah, ini apa itu hifdzun nasl Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan, untuk pemirsa dan juga untuk saya pribadi mungkin ya Ya, Ustadz. ya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh moderator hari ini, MC yang gitu populer. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz Rahman nanti. Ya, menarik, pembahasan hari ini adalah kaitan dengan salah satu maqasid syariah Ya, makasih atau daripada tujuan adanya syariat di atas muka bumi ini. Salah satunya adalah hifzun nasl. Atau bahasa lainnya adalah hifzul nasab. Jadi nasl ini dari bahasa Arab artinya adalah keturunan. Keturunan atau bahasa lainnya kita sering sebut dengan nasab. Seperti apa? Keturunannya seperti apa? Cuman bahasa syariahnya adalah nasab. Nasl atau dalam kata lain hifzul nasl, menjaga atau memelihara keturunan. Itu arti secara bahasa. Kemudian secara istilah hifzul nasl bermakna adalah memelihara keturunan atau dengan kata lain menjaga keturunan supaya keturunan itu betul-betul utuh dan betul-betul sesuai dengan yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau menjadi sunnatullah. Itu keturunan adalah sesuatu yang membuat manusia ini berkembang, kembang biak. Tanpa adanya keturunan maka akan terputus rantai daripada manusia tersebut. Ya. Bahkan makhluk hidup tanpa adanya proses keturunan atau penjagaan terhadap keturunan maka akan punah. Jadi terbukti dari makhluk-makhluk yang mungkin sering kita dulu belajar di sekolah dan sering kita diajari bahwasanya ada makhluk-makhluk yang sudah tidak ada lagi seperti dinosaurus dan jenis-jenisnya lah. Padahal itu binatang itu bukan fiksi, fiktif, memang pernah ada. Pernah ada? Pernah ada, karena memang kita lihat Nabi Adam. Nabi Adam saja tingginya seberapa? Pasti di samping karena beliau sangat tinggi, sangat besar ketika Allah menurunkan beliau dari surganya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam dan si Hawa, maka otomatis makhluk yang ada di sekitarnya juga besar-besar. Ya. Makanya ya itu wajar. Dan itu proses alam dan pastinya itu daripada sunnatullah. Ya. Memang Allah menciptakan seperti itu. Sampai pada akhirnya kita manusia yang hidup di akhir zaman atau bahkan makhluk hidup yang di akhir zaman ini menjadi lebih pendek-pendek. Karena kan ya prosesnya ini Proses ya Ustadz ya? proses secara alam dan sunnatullah memang dari qadarullah memang Allah menciptakan seperti itu. Maka penting kita memelihara keturunan, terutama dalam agama kita, dalam Islam itu wajib hukumnya kita menjaga keturunan. Iya, Gimana? ada aturannya juga ya? Ada aturannya. Ada aturannya yang memang di apa namanya dicantumkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita melihat salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan ini hadis sahih,
itu dikatakan tazawwadu al-wadud. Maka tazawwaju al-wadud. Nikahilah wanita-wanita yang subur. Subur maksudnya yang bisa punya anak. Oh gitu, Ya, supaya memiliki keturunan. mungkin keturunan. Nah, kita tidak dibenarkan untuk menikahi siapa saja tanpa bahkan kita tahu dia mandul. Maaf, secara mungkin dari awal kita tahu dia mandul. Ngajak kita nikahin itu. Nah, itu tidak dibenarkan. Kan sunnahnya kenapa kita suruh menikah disunnahkan oleh Rasulullah SAW dikarenakan tujuannya adalah untuk memperbanyak umat, memperbanyak keturunan. Iya, iya. Makanya salah satu caranya adalah kita melihat dari ciri-ciri misalkan ketika kita hendak menikah, mau menikah, kita lihat wanita ini subur atau enggak. Nah, yang insya Allah bisa punya anak atau tidak. Maka didahulukan, sangat diaulanya, sangat diutamakan adalah wanita-wanita yang bisa punya anak. Bahkan subur. Nah, ini Rasulullah yang mengajarkan kita. Sehingga dengan kata lain, kita secara langsung perintahkan Allah dan Rasulnya untuk supaya bisa berkembang, bisa ada keturunan, bisa ada orang-orang yang nanti meneruskan atau generasi dari kita. Jangan sampai berhenti istilahnya Islam atau dakwah itu sebatas di kita. Ke depan tidak ada lagi. Makanya dalam Islam diajarkan itu supaya nanti berkembang terus dan pada akhirnya menciptakan umat Muslim atau umat Islam yang baik. Yang akhirnya menghiasi membuat dunia ini lebih baik. Karena dengan Islam lah insya Allah dunia ini akan aman, akan menjadi baik. Begitu. Baik Ustaz, menyangkut tentang nasab nih tadi. Dalam konteks agamanya mungkin sudah dibuat aturan. Nah, aturannya ini Ustaz, secara spesifik menjaga keturunan. Ini menjaga dalam konteks apa Ustaz? Apakah cuma cukup kita beri, kayak nafkah, zahir saja kah? Maksudnya kita Ya. biayai hidupnya atau bagaimana anak-anak keturunan kita, eee, bagaimana, dalam Islam mengajarkan untuk kita menjaga keturunan ini secara detailnya Ustaz? Ya, jadi dalam Islam yang dimaksudkan dengan menjaga keturunan adalah menjaga keutuhan, artinya keutuhan daripada keluarga tersebut dimulai dari sebelum nikah. Baik itu kebutuhan yang nantinya secara fisik ataupun non fisik. Nah, makanya terpenuhi materi dan in materi. Nah, jadi materi mungkin yang mudah kita lihat adanya harta dan nafkah. Bahkan kita kan terutama laki-laki ketika hendak menikah itu dia dimulai dari dia mampu nggak memberi nafkah. Iya, iya. Nah, nafkah bukan batin saja, itu batin siapapun bahkan bukannya manusia, hewan pun bisa kalau batin. Nah, biologisnya lah Iya, iya. kita lihat. Tapi ini yang materi, istilahnya laki-laki itu harus minimal udah ada penghasilan. Iya. Nah, walaupun dia belum mapan sekali, tapi dia udah mau berusaha, ada penghasilan, ada pekerjaan, dan dia bersungguh-sungguh. Kalaupun belum ada misalkan pengangguran, misalnya pengangguran, dia ada usaha untuk bekerja, Iya. mencari Jangan nafkah. malas ya. Jangan malas, karena itu kewajiban. Nah, ini untuk melihara keturunan seperti itu. Iya. Jadi dimulai dari nafkah secara lahir dan batin. Dua-duanya harus terpenuhi. Jadi ini menjadi syarat jika kita ingin menjaga keturunan. Kemudian baru hal-hal lain menyangkut tentang nilai agamanya. Nilai agama ya menyangkut nanti batin. Batin bukan hanya kebutuhan biologis, tapi juga secara memberikan pendidikan terhadap pasangan masing-masing. Nah, berarti kalau laki-laki itu pasangannya yang perempuan. Gitu ya, wanita juga harus ada ilmunya. Bukan hanya dituntut laki saja. Iya, iya. Laki-laki memang sebagai orang yang bertanggung jawab utama ketika kita Pemimpin di menikah. dalam Pemimpin dalam keluarga. Tetapi wanita juga harus ada ilmu supaya dia bisa mendidik anak-anaknya. Iya betul. Karena dalam hadis saya ini katakan al-ummu madrasatul ula. Apa itu Ustaz? Al-ummu, ibu adalah sekolah pertama untuk keluarga, untuk anak-anak. Anak-anak. Jadi yang mengajarkan di awal itu walaupun itu tanggung jawab laki-laki atau suami sebagai pemimpin dalam keluarga, akan tetapi wanita menjadi atau dibutuhkan peran penting untuk mengajarkan, karena yang didengarkan sama si bayi atau anak yang baru lahir itu adalah ibunya, bahkan yang melahirkan ibunya, kemudian yang memberi ASI pertama sekali juga ibunya. Maka pasti yang paling didengar oleh seorang anak itu adalah ibunya pertama sekali. Dan yang paling dekat. Yang paling dekat. Paling dekat karena
9 bulan. Iya iya. 9 bulan dibawa-bawa ke mana-mana, pergi, dibawa anaknya, calon bayinya yang akan lahir nanti. Jadi makanya yang paling didengar adalah ibunya. Sehingga kenapa wanita atau ibu-ibu, calon ibu juga harus belajar, harus memenuhi ini, rohaninya. Rohani dalam kerja ilmu, ilmu dalam hal ini berarti ilmu agama. Jadi penting sekali hal tersebut supaya untuk, adanya, eee, apa namanya, keberlanjutan daripada, menjaga jiwa ini, atau menjaga, keturunan ini. Nah itu kunci supaya, bisa sukses. Artinya sukses yang digambarkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sukses dunia dan juga sukses di akhirat. Ya, Baik Ustaz, mungkin ini jadi sebuah pertanyaan terakhir bagi saya. Ini menimbulkan sebuah dilema Ustaz. Apa itu dilemanya? Ketika seorang pasangan ini ya, yang bertanggung jawab terhadap keturunannya, mereka ingin memiliki keturunan yang banyak. Mereka seperti misalnya seorang suami, dia ingin memiliki keturunan yang banyak. Namun, ini kan juga dituntut pertanggungjawabannya. Bagaimana cara dia menafkahi anak-anaknya, bagaimana cara dia menafkahi istrinya. Mungkin ada suatu, apa namanya, masukan untuk keluarga-keluarga yang ingin memiliki keturunan banyak, tapi mungkin bisa apa ya, disaring ya ya, mungkin ya, atau bagaimana menjaga jarak kah, atau bagaimana dalam Islam. Nah, menjaga jarak juga, bagaimana aturannya di dalam Islam? Bolehkah langsung beranak banyak-banyak, ya. tapi, lepas kendali Ustaz? Atau kita buat, jarak, tapi bisa terukur, tercover gitu, Ustaz. Nah, mungkin ada Ya. penjelasannya. Jadi setiap sesuatu itu kan sebagaimana hadis Rasulullah, bahkan ada hadis yang jelas sekali dalam kitab, Imam Nawawi, Mhm. hadis Arba'in, itu di awal hadis dimulai dengan innamal a'malu binniyat, innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu, apapun yang hendak dilakukan, itu harus dimulai dengan niat. Mmm, Ketika kita mempunyai niat baik, maka insya Allah akan baik gitu akhirnya. Dan Allah itu menilai dari niat kita. Makanya ketika hendak kita berkeluarga, berumah tangga, maka harus ada niat. Ini saya, insya Allah saya ingin punya anak. Tidak masalah, bahkan itu jadi sunnah juga dari Rasulullah SAW. Akan tetapi ada stepnya dan ada, apa namanya, perencanaan. Dalam agama itu ada perencanaan, itu niat. Ini niatnya berarti, insya Allah saya tidak menunda-nunda dulu, jangan menunda-nunda, langsung insya Allah dengan izin Allah kita berikhtiar dan doa bisa punya anak, kemudian diatur, jangan sampai, anaknya maaf, baru berapa bulan lahir, tiba-tiba langsung udah ada planning adik lagi. Nanti yang susahnya adalah orang tuanya sama ibunya. Makanya baiknya direncanakan. Kan ada cara. Sekarang cara medisnya ada, ya, non medisnya juga ada. Jadi ada cara supaya membatasi misalkan 2 tahun satu misalkan. Jangan mhm, tiap tahun satu. Nah, nanti kerepotan. mhm, Adalah agama itu diatur. iya, Artinya dianjurkan untuk kita mengatur itu. Jadi ini bukan, sebatas, ini pemerintah iya, aja, perintah pemerintah misalkan ada sekarang kan BKKBN ya, baik, ada kalau dulu sering kita program KB ya, iya, program KB, keluarga berencana. Ini sebenarnya sudah ada dari dulu, dalam agama kita sudah diajarkan itu. Artinya betul, kita mengatur keturunan supaya jangan nanti, susah dalam mendidik. Berusaha, ada ikhtiarnya, bukan hanya, oh doa saja, kalau doa saja usahanya enggak, sama juga. Misalkan kita lepas saja, lepas kendali lah istilahnya. Maaf, kita tiba-tiba hubungan biologis dengan pasangan kita, tiba-tiba kita nggak ada rencana ini apa-apa, nggak ada batasan-batasannya. Padahal kalau kita ingin mau mengatur, ini bisa, ada caranya, baik secara, apa namanya, medis ataupun secara non medis. Jadi dimudahkan. Tujuannya untuk apa? Supaya mudah dalam mendidik dan membuat kita tidak, istilahnya tidak menyusahkan keluarga juga. Nah, kita harus mengukur itu, ya, dan masing-masing kita pasti ada planning dan bisa ada cara ketika kita ada niat yang baik. masyaallah. Syukron jazakallahu khair Ustaz atas penyampaiannya tadi, sehingga, mendapatkan sebuah, apa namanya, ilmu pengetahuan bagi kami dan juga, masyarakat yang menonton. Dan ini,
menjadi sebuah kesimpulan bagi kita, mungkin, anak-anak muda yang ingin merencanakan pernikahan, perlu diketahui bahwa pernikahan ini adalah sunatullah, seperti yang disampaikan Ustadz tadi, dan itu dianjurkan untuk kita kaum muslimin. Namun, kita harus memiliki perencanaan yang baik sebelum melakukan pernikahan dan juga melihat, kondisi pasangan masing-masing. Ya. Jangan asal-asalan kita menikah. Perlu kita ketahui seperti yang tadi, udah kita ketahui dia memiliki riwayat penyakit ataupun dia memiliki, kekurangan seperti mandul, dia tidak bisa memiliki keturunan, namun kita melaksanakan pernikahan. Perlu diketahui juga bahwasanya pernikahan itu sunatullah yang dianjurkan supaya kita memiliki keturunan. Nah, sebagaimana sudah disampaikan oleh Ustadz tadi. Oleh karena itu, saya himbau kepada para pemuda-pemuda ataupun pemudi-pemudi untuk mempersiapkan diri dengan matang, dengan perencanaan yang baik, dengan nawaitu yang baik. Dan juga bagi bapak-bapak yang selaku kepala keluarga, berikanlah pertanggungjawaban yang afdol, yang baik kepada keluarganya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Rahmat Rinaldi selaku pembawa acara dan juga Ustaz Sabrizal Ishak yang telah menyampaikan, materi Hifzun Nasl tentang nasab tadi. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.